Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 9 ayat 3-5 demikian. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Saudara-saudara sekalian, pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum mereka pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah ini memang sesuai dengan konteks zaman itu, tetapi tentu tidak dimaksudkan untuk dilakukan secara harafiah pada zaman ini. Meskipun demikian, kita bisa mengambil prinsip yang ada di balik semuanya itu. Yang pertama, jangan membawa apa-apa. Bukan berarti tidak boleh mempersiapkan dana dan semua perlengkapan lainnya, melainkan jangan bergantung kepada semua itu. Sebab Tuhan mampu menyediakan semua kebutuhan kita lebih dari apa yang bisa kita persiapkan. Yang kedua, tetap tinggal di mana kita diterima. Sebab jika Tuhan menghendaki kita berada di suatu tempat, pasti Tuhan juga menyediakan orang-orang yang dengan sukacita menerima kita. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah berada di sana. Kecuali ada pimpinan Tuhan yang jelas untuk pergi, barulah kita boleh pergi. Yang ketiga, jika kita ditolak, pergi saja. Maksudnya, setulus apapun niat baik kita, jangan pernah memaksakan diri berada di tempat di mana orang yang nyata-nyata telah menolak kita. Sebab memaksakan kebenaran kepada orang yang mengeraskan hati adalah perbuatan yang sia-sia. Lebih baik kita mendoakan mereka agar Tuhan berkenan melembutkan hati mereka hingga suatu saat mereka siap, dan saat itulah Injil bisa dikabarkan kepada mereka. Yang keempat, kebaskan debunya. Saudara, pada zaman itu mengebaskan debu merupakan tanda peringatan bahwa kita sudah pernah memberitakan Kristus di sana. Jika mereka terus mengeraskan hati dan menolak para utusan Injil, berarti mereka menolak berita Injil itu sendiri, yaitu pribadi Yesus Kristus beserta karya keselamatan yang telah dikerjakannya melalui salibnya. Dan jika akhirnya mereka binasa karena terus menolaknya, kita tidak bisa dipersalahkan. Saudara, semua orang percaya diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sudahkah saudara dan saya melakukannya? Apakah kita melakukannya sesuai dengan pesan Tuhan Yesus itu? Tuhan sudah melakukan segalanya bagi kita. Karena itu mari kita lakukan bagian kita dengan taat dan setia. Amin.